Seseorang untuk memahami yang menyerap pelajaran sudah pasti berbeda tingkatan. Ada yang cepat, sedang, bahkan ada yang lambat. Ku yakin kaulah jawaban di setiap pintaku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to channel DR Kusi MPD TV. Mahasiswa-mahasiswi, sobat-sobati pecinta education Islamic yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di perkuliahan hari ini kita akan melihat bagaimana presentasi tugas kuliah mahasiswa-mahasiswi kami yang berada di urutan ketiga. Ketiga. Itu yuk kita sama-sama melihatnya, kreasi bagaimana mahasiswa di dalam menyampaikan tugas kuliahnya berikut ini. Halo, perkenalkan saya Nur Aida dengan NIRM 12142119201 semester 4B Prodi Pendidikan Agama Islam. Di video ini saya akan menjelaskan bab 8 tentang memahami peserta didik di kelas. Ini merupakan tugas manajemen kelas dengan dosen pengampu Dr. Iwan Agus Supriyono MPD. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Sebelumnya kita harus mengetahui bahwa pemahaman guru terhadap peserta didik mampu membimbing dan mengarahkan agar siswa dapat memahami akan materi pembelajaran yang diberikan dengan baik menggunakan metode pengajaran tertentu maupun pendekatan guru terhadap siswa itu sendiri. Hingga peran guru untuk menghasilkan siswa yang baik berdasarkan sikap maupun tingkat kecerdasan otak seorang siswa dapat tercapai. Pemahaman agar seorang siswa dengan siswa yang lain itu sangatlah berbeda-beda, baik secara kognitif, efektif, dan psikomotor. Oleh sebab itu, pemahaman guru akan pribadi siswa sangatlah penting. Mari kita bahas poin yang pertama, yaitu memahami karakter peserta didik. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia yang diterbitkan oleh Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, diartikan bahwa pemahaman adalah mengerti benar atau mengetahui benar. Pemahaman yang diartikan yaitu menguasai sesuatu dengan pikiran. Hal ini sangat penting bagi siswa yang belajar. Memahami maksud, menggapai makna adalah tujuan akhir dari setiap pengajar. Dalam belajar, unsur pemahaman itu tidak dapat dipisahkan dari unsur psikologis. Memahami karakter peserta didik merupakan yang sangat penting guna tercapainya tujuan pembelajaran. Dalam kegiatan pembelajaran harus ada ketersambungan komunikasi antar pendidik dengan peserta didik. Beberapa hal yang perlu kita pahami yaitu yang pertama, karakteristik individu. Setiap individu peserta mengalami proses pertumbuhan dan perkembangan. Karena itu merupakan sifat kodrat manusia yang perlu diperhatikan. Selain itu, seiring bertambahnya usia, maka bertambah juga kebutuhan individu.
Yang kedua, karakteristik individu sebagai peserta didik. Menurut ahli psikologi, kepribadian dibentuk oleh perpaduan antara faktor bawaan dan lingkungan. Karakteristik yang bersifat biologis cenderung lebih bersifat tidak dapat diubah atau tetap, sedangkan karakteristik yang berkaitan dengan faktor psikologis lebih mudah berubah karena dipengaruhi oleh pengalaman dan lingkungan. Poin yang kedua yaitu karakteristik gaya belajar peserta didik. Karakteristik belajar bukan hanya berupa aspek ketika memahami informasi, melihat, mendengar, menulis, ataupun berkata, tapi juga aspek pemrosesan informasi analitik, global, dan otak kiri bahkan otak kanan. Aspek lain adalah ketika merespon sesuatu atas lingkungan belajar atau diserap secara abstrak dan konkret. Sedangkan gaya belajar adalah cara yang cenderung dipilih siswa untuk bereaksi dalam menggunakan perangsang dalam menyerap dan kemudian mengatur serta mengelola informasi pada proses belajar. Kemudian seseorang untuk memahami yang menyerap pelajaran sudah pasti berbeda tingkatan. Ada yang cepat, sedang, bahkan ada yang lambat. Oleh karena itu, mereka seringkali harus menempuh cara berbeda untuk bisa memahami sebuah informasi atau pelajaran yang sama. Para peneliti menemukan adanya berbagai gaya belajar pada siswa yang dapat digolongkan menurut kategorinya. Yang pertama, tiap peserta didik belajar menurut gaya sendiri atau cara sendiri yang kita sebut dengan gaya belajar. Yang kedua, kita dapat menemukan gaya itu dengan instrumen tertentu. Yang ketiga, kesesuaian gaya belajar dengan cara belajar mempertinggi efektivitas belajar. Yang keempat, informasi tentang adanya gaya belajar yang berbeda-beda berdasarkan preferensi sensori atau kemampuan otak yang dimiliki dalam menyerap, mengelola, dan menyampaikan informasi. Menurut penelitian efektivitas khusus di Amerika Serikat yang dilakukan oleh Profesor Ken, mengidentifikasi 3 gaya belajar dan komunikasi, yaitu yang pertama visual belajar melalui melihat sesuatu, yang kedua auditorial yaitu belajar melalui mendengar sesuatu, yang ketiga aktivitas atau belajar melalui aktivitas fisik keterlibatan langsung. Poin yang ketiga yaitu indikator pemahaman peserta didik. Setiap kegiatan belajar mengajar mempunyai sasaran dan tujuan. Tujuan itu bertahap dan berjenjang, mulai dari yang operasional dan konkret, yaitu tujuan pembelajaran khusus, tujuan pembelajaran umum, tujuan kurikuler, tujuan nasional, sampai pada tujuan yang bersifat universal. Untuk itu, wajar bila guru memahami dengan segenap aspek pribadi siswa atau anak didik seperti kecerdasan dan bakat khusus, prestasi sejak permulaan sekolah, perkembangan jasmani dan kesehatan, kecenderungan emosional dan karakteristik, sikap dan minat belajar, cita-cita, kebiasaan belajar dan hobi, hubungan sosial di sekolah dan di rumah, latar belakang keluarga dan tempat tinggal, bahkan sifat khusus dan kesulitan belajar anak didik. Usaha untuk memahami anak didik ini bisa dilakukan melalui evaluasi. Selain itu, guru mempunyai keharusan melaporkan perkembangan hasil belajar para siswa kepada kepala sekolah, orang tua, serta instansi yang terkait. Dari aspek pribadi siswa, pemahaman dapat dibedakan menjadi 3 kategori. Yang pertama, tingkatan terendah adalah pemahaman terjemahan, mulai dari terjemahan dalam arti yang sederhana, misalnya bahasa Inggris ke bahasa Indonesia. Yang kedua, tingkatan sedang adalah pemahaman penafsiran, yakni
menghubungkan bagian-bagian terdahulu dengan yang terkait ataupun berikutnya untuk menghubungkan beberapa bagian dari grafik dan kejadian. Yang ketiga, tingkatan tertinggi adalah pemahaman eksploitasi tertulis dapat membuat ramalan konsekuensi atau dapat memperluas perspektif dalam artian waktu, arti, dimensi khusus, dan misalnya adapun faktor atau unsur yang dapat mempengaruhi keberhasilan belajar atau pemahaman anak didik dalam mengerti kegiatan belajar mengajar di kelas, yaitu yang pertama oleh faktor internal. Faktor ini melibatkan faktor jasmania, faktor psikologis, dan faktor kematangan fisik ataupun psikis. Yang kedua yaitu eksternal yang melibatkan faktor sosial, faktor budaya, faktor lingkungan, dan faktor lingkungan spiritual atau keagamaan. Demikianlah tadi penjelasan dari saya tentang memahami peserta didik di kelas. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.